Nah, supaya bisa mengikuti semua atau mendapatkan materi yang penting dan menarik terkait dengan isu populisme yang berkembang baik secara teoritis maupun kondisi fenomena kontemporer saat ini. Saya persilahkan kepada Pak Dr. Willy untuk memberikan pemaparannya selama 45 sampai 60 menit ke depan, Pak. Nanti kita akan ada diskusi dengan mahasiswa. Ya, terima kasih. Semoga pertama-tama makasih udah dikasih kesempatan untuk sama-sama belajar di ruangan kita sekarang. Kenalkan sekali lagi, saya Willy. Jadi teman-teman silakan memanggil saya dengan nama itu. Dan pada hari ini saya diminta oleh Bu Karol tempat untuk berbagi pengetahuan dan belajar bersama-sama di dalam mata kuliah populisme di Indonesia. Lebih khusus lagi, kalau menurut surat yang saya terima pada hari ini, saya diminta menyampaikan materi tentang bagaimana kemunculan populisme di Indonesia dan karakteristiknya. Ini tema yang sebetulnya terus terang cukup cukup berat buat saya. Kalau dibandingkan dengan catatan-catatan yang sudah dibagikan Bu Karol di berbagai jurnal mengenai populisme, barangkali apa yang saya ketahui itu belum seberapa, tapi itu karena ini adalah proses belajar yang saya sukai, jadi saya menerima tawaran dari Bu Karol untuk mengisi kelas pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan kalau tidak saya minta maaf sebelumnya. Jadi sudah kelihatan ya screen share saya? Terlihat dengan baik, ya. Halo, Mas? Iya. Ya, ada. Oke. Iya, sebelum saya masuk ke tema inti pembicaraan kita pada siang hari ini mengenai fenomena kemunculan dan karakteristik populisme di Indonesia, saya ingin sama mengajak teman-teman untuk menengok terlebih dahulu apa sih konsep utama yang akan kita bicarakan selama sekitar 2 jam ke depan, yaitu soal populisme. Dan tadi saya katakan berat itu bukan saja karena saya merasa apa yang saya ketahui itu sebetulnya tidak cukup lengkap menyangkut populisme, tapi sepanjang yang saya ketahui juga dari literatur yang sempat saya baca, memang populisme ini sama dengan sejumlah konsep dalam ilmu politik lainnya, merupakan konsep yang licin gitu ya, yang sebetulnya sulit sekali kita gunakan secara tajam untuk menyasar atau memahami satu fenomena politik yang spesifik. Jadi konsepnya cukup longgar, sangat longgar malah. Ada satu catatan di jurnal yang saya baca yang ditulis Kayani dan Graziano, itu bahkan dia di paragraf pertama ketika dia membahas soal populisme, dia mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang seperti tampak di layar. Dia mengingatkan bahwa misalnya populisme itu menjadi
salah satu pokok bahasan yang sudah menarik begitu banyak perhatian dan mengundang perdebatan di antara para ilmuwan politik selama kira-kira 10 tahun sejak 90 sampai 2000. Nah, ini ada iseng-isengnya juga ini sebetulnya para ilmuwan politik. Mungkin karena saking pusingnya mempelajari populisme, jadi cari-cari bahan yang bisa disampaikan. Hanya dalam waktu 10 tahun itu di Google Scholar tercatat hampir 22.000 entries yang menggunakan kata populisme. Jadi begitu banyak, kalau 10 tahun 22.000 itu ya berarti dalam 1 tahun kira-kira ada 2.200 artikel mengenai populisme. Dan bahkan pada dekade berikutnya tahun 2001 sampai 11 dan 2012 sampai 2021 katanya itu peningkatannya juga sangat pesat. Terakhir itu ada hampir 75.000 artikel kira-kira membahas soal populisme ini. Dan hampir semuanya itu satu sama lain tidak mengerucut pada satu kesimpulan yang sama, walaupun di sana sini konsep ini digunakan untuk menggambarkan beberapa karakteristik umum yang bisa dijumpai walaupun dengan pendekatan ataupun dengan pengertian yang berbeda-beda. Jadi mungkin ketika kita membahas hal ini sekarang, angkanya sudah meningkat lagi dan kita menjadi bukan sekedar menjadi orang yang ke-73.001 yang membicarakan populisme dalam 10 tahun terakhir ini, tapi mungkin sudah jauh lebih banyak lagi dari itu. Tapi mudah-mudahan dengan longgarnya pengertian populisme ini, saya nggak tahu, sorry, saya juga nggak dapat informasi sebetulnya pertemuan sekarang itu adalah sesi yang ke berapa dalam mata kuliah ini, tapi saya mengasumsikan bahwa sudah ada beberapa kelas pertemuan sebelumnya di mana teman-teman sudah cukup banyak juga mendiskusikan makna pemaknaan populisme. Jadi saya kira kita bisa dengan dengan tenang melanjutkan diskusi tentang populisme tanpa harus bersusah payah mendudukkan secara pasti kita sedang membicarakan populisme dalam makna yang seperti apa sih. Tapi meskipun begitu banyak pemaknaan dan begitu banyak pengertian tentang populisme, setidaknya menurut Ibu Carol Mascarina sendiri ini dalam salah satu artikelnya yang saya temukan tahun 2017, beliau menjelaskan setidaknya ada kesepakatan umum lah di antara berbagai cara pemaknaan, cara pemahaman terhadap populisme, yaitu bahwa populisme itu ada yang menganggap sebagai satu ideologi yang dianut oleh orang atau partai politik untuk mendefinisikan siapa itu rakyat dan bagaimana rakyat itu direpresentasikan dalam program-program politik, program-program partai. Kemudian kelompok pemaknaan kedua terhadap populisme itu digambarkan sebagai sebuah gagasan politik, ya, sebuah pemikiran yang memihak kepada rakyat ketika rakyat itu berhadapan dengan struktur kekuasaan yang mapan serta ide-ide dan nilai-nilai yang dominan di tengah masyarakat, disadur dari artikel Canovan. Dan Canovan ini memang sejauh pengetahuan saya memang salah satu ilmuwan politik yang cukup sering dirujuk
oleh banyak ilmuwan politik ketika berbicara soal populisme. Di samping tentu saja misalnya masih ada lagi Paul Tagar dan uh, yang lain-lain lah ya. Tapi Kanopan ini salah satu yang saya pikir seringkali menjadi bahan rujukan. Kemudian kelompok pemaknaan ketiga yang disampaikan Bu Karol dalam artikelnya, dia mengatakan bahwa ada sekian banyak juga ilmuwan politik yang menganggap populisme itu sebagai sebuah gaya politik, gaya berpolitik yang dipakai untuk menjangkau atau merangkul berbagai kelompok sosial dan politik. Dan lebih khusus daripada itu adalah kelompok pemaknaan keempat, bahwa populisme itu digambarkan sebagai sebuah strategi dalam rangka perebutan kekuasaan, digunakan oleh aktor-aktor atau gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok dengan mengedepankan isu anti kemapanan, isu anti ya katakanlah bisa dibilang isu oposisi, isu yang beroposisi terhadap satu kekuasaan yang mapan, dan kampanye anti kemapanan itu digunakan memang dengan sengaja untuk menyerang kelompok-kelompok yang diidentifikasikan sebagai kelompok-kelompok kelompok yang mapan, dan kelompok yang mapan itu ditempatkan sebagai satu musuh bersama yang perlu dikalahkan, sehingga kemudian para pengusung populisme bisa memenangkan pertarungan politik atau mendapatkan kekuasaan. Saya kira rangkuman yang kita dapatkan dari Bu Karol melalui 4 kelompok pemaknaan ini bisa kita gunakan juga untuk titik awal kita membicarakan lebih dalam soal bagaimana kemudian kita mengamati kemunculan, perkembangan, serta karakteristik-karakteristik populisme yang berkembang di Indonesia sejak dulu sampai belakangan ini, hari-hari ini. Saya sendiri mencoba menyiapkan untuk pertemuan kita sekarang, untuk diskusi kita sekarang, sebuah gambaran tentang perkembangan populisme di Indonesia jauh ke belakang, gitu. Walaupun mungkin nanti di bagian pembicaraan berikutnya saya akan lebih fokus pada masa-masa yang tidak terlalu lama ya, tidak terlalu jauh mundur ke belakang. Tapi dengan berbekal ragam pemaknaan tentang populisme seperti yang tadi kita peroleh dari artikel jurnal tadi, saya kira kita bisa menemukan bahwa fenomena atau gejala-gejala populisme entah berkait dengan salah satu atau mungkin beberapa macam pemaknaan yang tadi diterangkan, itu sudah bisa kita temukan juga pada masa-masa pra kemerdekaan atau bahkan atau sampai di awal kemerdekaan. Jadi banyak gerakan-gerakan perlawanan kolonial, khususnya ketika ya mungkin sekitar tahun 20-an ke sini ya, ketika kelompok-kelompok tokoh terdidik sudah mulai bermunculan, Soekarno Muda dan teman-temannya yang memperoleh kesempatan untuk menikmati pendidikan modern ala Belanda, itu
mulai mengorganisir perlawanan-perlawanan atau mengorganisir upaya-upaya kemerdekaan Indonesia dengan mencoba menampilkan diri sebagai sebagai tokoh-tokoh yang identik dengan rakyat Indonesia yang memimpikan kemerdekaan waktu itu, sehingga kemudian melalui dirinya mereka menampilkan suara-suara, menyuarakan keinginan-keinginan kemerdekaan atas nama rakyat. Jadi kalaulah populisme itu dianggap seperti yang digambarkan lewat 4 pemaknaan tadi, saya kira apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh menjelang kemerdekaan Indonesia waktu itu juga bisa diidentifikasi sebagai setidaknya mencerminkan adanya gejala-gejala perlawanan terhadap perlawanan yang populis terhadap kekuasaan Belanda yang waktu itu mapan, ya. Jadi perlawanan terhadap kemapanan itu diperlihatkan, kemudian mereka mengidentifikasi diri sebagai pemimpin-pemimpin rakyat, mewakili rakyat, mencoba mendobrak kemapanan penguasaan pemerintah kolonial Belanda maupun belakangan Jepang. Tapi yang lebih jelas daripada itu saya kira juga diperlihatkan oleh Soekarno di masa-masa puncaknya sebagai presiden pertama Indonesia sekitar tahun berapa? Ya sampai sekitar tahun 50-an barangkali ya. Nah, ketika Soekarno sering kali menyebut dirinya sebagai pemimpin besar revolusi, penyambung lidah rakyat, dan menemukan atau kemudian bahkan mengampanyekan isu marhaenisme yang ia ciptakanlah, yang ia konstruksi selepas ia bertemu dengan seorang petani yang digambarkannya sebagai inilah wajah sebenarnya dari warga Indonesia, dan kemudian atas dasar itu kemudian dia menjadikan dirinya sebagai penyambung kepentingan atau penyambung aspirasi dari pada umumnya rakyat Indonesia. Dan atas upaya itu memang Soekarno waktu itu banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang di Indonesia, dan memang dia dihormati karena karismanya, karena dianggap sebagai betul-betul pemimpin yang memang bisa menyuarakan bahkan menyatu dengan rakyat. Jadi sosok Soekarno tidak hanya sebagai seorang tokoh pemimpin, tetapi juga sebagai simbol yang merepresentasikan tubuh rakyat ada di dalam dirinya. Itu perkembangan berikutnya setelah masa berawal dan awal kemerdekaan. Nah, kemudian barangkali loncat agak jauh, fenomena populisme yang serupa itu juga muncul di ujung-ujung akhir pemerintahan Orde Baru ya, tahun paruh kedua dari dekade 90-an mungkin ya, ketika setelah sekian lama Orde Baru melakukan penataan politik
berbasis ketertiban, dengan menekankan ketertiban dan uh, apa, uh, ya dengan menekankan ketertiban dan tidak membuka peluang apapun bagi munculnya kekuasaan tandingan terhadap dirinya. Tapi kemudian di sekitar tahun 90-an awal atau 90-an pertengahan, Megawati kemudian muncul melalui uh, apa dengan memanfaatkan kesempatan yang terbuka pada waktu itu untuk menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia. Waktu itu masih Partai Demokrasi Indonesia. Peluang itu memang tidak datang dengan tiba-tiba, tapi ada kebetulannya sebetulnya yang membawa Megawati ke panggung politik pada saat itu. Padahal dia sebetulnya juga sebelumnya bukan orang politik gitu ya, waktu pada tahun-tahun 90-an awal itu. Tapi ketika Presiden Soeharto waktu itu secara resmi memberikan gelar pahlawan nasional, proklamator kepada Soekarno, maka momentum itu kemudian membuka jalan bagi keterlibatan keluarga Soekarno, dalam hal ini Megawati, untuk memasuki arena politik, bangun politik. Karena sebelumnya pemerintahan Soeharto relatif memberikan batasan-batasan yang ketat yang tidak memungkinkan keluarga Soekarno waktu itu untuk berkecimpung di arena politik. Nah, ketika gelar pahlawan proklamator itu sudah disematkan kepada Soekarno, maka sebetulnya tidak ada alasan bagi rezim politik waktu itu untuk melanjutkan upaya menghalang-halangi partisipasi politik dari keluarga Soekarno. Maka muncullah kemudian Megawati. Dan kemunculan pertama Megawati pada tahun-tahun itu sebetulnya juga bukan bukan langsung menduduki posisi ketua di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) waktu itu, tapi dia mulai masuk sebagai mengikuti pemilu, kemudian terpilih menjadi anggota DPR. Baru kemudian setelah itu dalam proses politik berikutnya, dalam Kongres PDI kalau nggak salah tahun 95, Mega secara mengejutkan terpilih sebagai ketua partai. Dan tampaknya keterpilihan Mega sebagai ketua partai waktu itu dianggap sebagai ancaman, apalagi Mega kalau misalnya terpilih tahun 96 ya, 96 ketika dia 96 waktu itu kira-kira sekitar 2 tahun lah sebelum rencana pemilu berikutnya itu dilakukan, 1 tahun atau 2 tahun, dan kehadiran Mega sebagai ketua partai waktu itu dianggap bisa mengancam kestabilan, kemapanan, kekuasaan politik Soeharto. Maka kemudian ada gangguan terhadap kepemimpinan Mega di PDI waktu itu, muncul kerusuhan besar. Mungkin teman-teman juga tentu sudah mendengar dan mengetahui ada peristiwa tanggal 27 Juli tahun 97 yang ditandai dengan penyerbuan secara masif, secara brutal terhadap kantor PDI waktu itu di Ponorogo ya, di Jakarta. Dan ternyata justru langkah untuk membatasi atau langkah untuk mengantisipasi hadirnya ancaman politik dari Megawati terhadap Soeharto
yang dilakukan dengan cara-cara seperti itu justru malah melambungkan nama Megawati di panggung politik, dan dia menjelma menjadi seorang seorang tokoh politik baru yang sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang mapan saat itu, dan sekaligus juga dia tampil sebagai keistimewaan dia tampil sebagai tokoh perlawanan itu juga dilengkapi dengan atributnya yang sebetulnya bukan siapa-siapa gitu. Jadi ketika pada zaman Orde Baru sebetulnya ruangan elit politik itu lebih banyak diisi oleh pejabat-pejabat tinggi di kemiliteran, kepolisian, ataupun pejabat-pejabat tinggi birokrasi. Tetapi kehadiran Mega sebagai ketua partai yang berasal dari bukan siapa-siapa itu menjadi simbol yang bisa menyatukan perasaan-perasaan yang sebelumnya tertekan, perasaan-perasaan rakyat yang sebelumnya tertekan akibat kebijakan-kebijakan politik Orde Baru. Muncullah kemudian Mega sebagai sosok yang lekat dengan simbol-simbol dia adalah wakil yang bisa melawan kekuasaan yang mapan, dia bisa menyuarakan apa yang kita inginkan, dan lebih dari itu dia adalah orang biasa seperti kita. Dan situasi itu juga kemudian dimanfaatkan dalam tanda petik oleh Mega dan lingkaran-lingkaran dekatnya untuk mencitrakan dirinya. Kalau dulu ayahnya mencitrakan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat, maka kemudian Megawati mencitrakan diri sebagai wong cilik, dan PDI waktu itu dicitrakan juga sebagai partai yang mewakili kepentingan wong cilik. Jadi sampai di situ kemunculan Mega itu merupakan salah satu fenomena populisme yang juga bisa kita cirikan hadir dalam perkembangan politik di Indonesia. Mungkin ada beberapa fenomena atau peristiwa politik atau tokoh-tokoh politik lain yang bisa kita ceritakan untuk melengkapi cerita kita tentang populisme di Indonesia, perkembangan populisme di Indonesia. Tapi izinkan saya lompat langsung ke fenomena kemunculan sosok Joko Widodo waktu itu sebagai wali kota Solo, yang juga banyak orang praktis tidak mengenal siapa sosok ini yang bisa memenangkan pemilihan wali kota di Solo secara langsung pada tahun 2005, karena mulai tahun 2005 mekanisme pemilihan kepala daerah itu juga sudah berubah dari sebelumnya dilakukan secara tidak langsung di dalam DPRD di provinsi maupun di kabupaten kota, tapi mulai tahun 2005 kepala-kepala daerah itu dipilih secara langsung. Dan nama Joko Widodo pada saat itu belum banyak yang mengenal, kecuali barangkali kalaupun mengenal sosok itu adalah seorang pengusaha kecil yang tidak pernah tampil sebelumnya di panggung-panggung politik, bahkan di kota Solo sekalipun, walaupun ternyata catatan-catatan yang kita temukan belakangan memang persentuhan Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Solo itu sebetulnya bukan baru berawal ketika proses pilkada itu berlangsung, tapi sudah ada interaksi entah sebagai kader, entah sebagai anggota, ya tapi tetap anggota kader dan anggota yang biasa saja di PDIP, tidak banyak dikenal. Tapi kemudian secara fenomenal
orang biasa ini itu juga berhasil memenangkan pilkada langsung pertama di Solo pada tahun 2005, walaupun kemenangannya pada saat itu tidak terlalu mencolok ya. Pada pemilihan pertama dia mengantongi sekitar 35-36% suara waktu itu, tapi itu sudah cukup mengantarkan ke kursi wali kota. Tapi yang apa namanya yang justru kemudian memperkuat Jokowi, citra Jokowi sebagai pemimpin populis di Solo itu adalah setelah dia terpilih sebagai wali kota tahun 2005, dia menampilkan diri atau menampilkan kepemimpinannya sebagai wali kota itu sepenuh-penuhnya atau bahkan hampir sempurna mendekati gaya-gaya politik populis dengan misalnya melakukan negosiasi-negosiasi pendekatan-pendekatan yang langsung ke warganya di Solo. Salah satu kasus yang terkenal adalah misalnya soal relokasi pedagang kaki lima yang biasanya dilakukan oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah itu misalnya dengan cara-cara represi, dengan cara-cara pemaksaan, kekerasan. Tapi Jokowi pada saat itu memperkenalkan sebuah gaya kepemimpinan politik di Solo yang yang barangkali juga baru dikenal oleh kebanyakan orang, yaitu dengan cara melakukan negosiasi, mengundang para pedagang kaki lima yang akan direlokasi itu dengan melakukan makan malam bersama berkali-kali, gitu, melakukan proses negosiasi pendekatan, dan dia lakukan itu sendiri tanpa menugaskan kepada kepala dinas atau kepada orang lain, tapi dia melakukan itu sendiri. Dan akhirnya kebijakan itu berhasil dilakukan tanpa harus ada kekerasan, tanpa harus ada pemaksaan dan lain-lain. Salah satu gaya kepemimpinan Jokowi di Solo yang mencirikan sifat populisnya pada saat itu. Tapi juga ada hal lain yang juga sering dilihat orang sebagai cerminan bahwa Jokowi ini adalah seorang pemimpin populis sejak dia menduduki posisi wali kota di Solo itu, yaitu ketika dia bersikeras atau bersitegang menghadapi, melawan kehendak atau kebijakan Gubernur Jawa Tengah waktu itu yang ingin melakukan bongkaran atau renovasi atau entah apa terhadap kawasan lama, kawasan yang memiliki nilai historis di Solo, kawasan Laweyan, dan sangat jarang sebetulnya, bahkan barangkali sebelum-sebelumnya adalah hal yang tabu seorang wali kota atau bupati itu menentang kebijakan dari gubernurnya, tetapi pada saat itu Jokowi tampil sebagai pembela warga Laweyan yang ingin yang terkena rencana proyek renovasi atau perubahan dari Gubernur Jateng. Dia tampil sebagai pembela dan menentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Jadi itu juga dianggap sebagai salah satu ciri populis yang melekat kuat dalam gaya kepemimpinan Jokowi. Saya kira itu beberapa contoh bagaimana fenomena populisme sebetulnya bukan sesuatu yang asing,
yang uh, apa, ternyata sudah ada gitu, sudah berlangsung sejak lama, ada di sekitar kita gitu di Indonesia ini dalam dalam berbagai peristiwa-peristiwa politik. Apa yang saya gambarkan di slide ini, saya kira mungkin hanya sebagian kecil saja. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan fenomena-fenomena lain yang bisa menggambarkan uh, betapa dekatnya sebetulnya politik populisme dalam sejarah perjalanan kita di Indonesia ini. Namun demikian, teman-teman, cerita-cerita tadi, contoh-contoh atau kasus-kasus yang saya lekatkan sebagai fenomena perkembangan politik populis di Indonesia, uh, apa namanya uh, uh, maksud saya perkembangan kemudian dari fenomena politik populisme di Indonesia itu mengalami relatif perubahan yang cukup drastis, perubahan yang cukup besar-besar dibandingkan dengan apa yang keempat contoh tadi, misalnya keempat fenomena yang saya gambarkan tadi, sejak tahun 2014 khususnya ketika kita menghadapi pemilihan presiden dan apa namanya sejak itu berkembang satu corak populisme yang boleh dibilang berbeda dari apa yang mungkin terjadi di masa-masa sebelumnya, lebih karena sejak sekitar sebetulnya sejak sekitar 2010-an atau 2011 dunia politik di tingkat global itu juga mengalami perubahan cukup besar yang salah satu perubahan itu penandanya adalah kehadiran populisme di banyak negara, bahkan di negara-negara demokrasi barat, demokrasi liberal yang sebetulnya di masa-masa sebelumnya selalu seperti mengejek mengejek jika ada kemunculan-kemunculan fenomena politik populisme di negara-negara tertentu. Dalam pandangan negara-negara Barat, negara-negara demokrasi liberal, kemunculan populisme di banyak negara itu sebetulnya penanda bahwa negara-negara yang menampakkan gejala populisme adalah negara-negara yang masih terbelakang, belum bisa berdemokrasi seperti halnya yang mereka praktekkan, masih terbelakang dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pada tahun-tahun 2000-an memuncak 2010, 2011 sampai ke pertengahan 2010-an itu justru banyak justru gelombang populisme itu melanda banyak negara-negara yang ketika itu sudah menjalankan atau mempraktekkan demokrasi liberal secara katakanlah secara sempurna. Jadi berkebalikan dengan apa yang mereka cemoohkan pada masa-masa sebelumnya, justru gelombang populisme yang fenomena populisme yang kata mereka adalah fenomena politik keterbelakangan itu justru malah menimpa mereka. Dan gelombang baru populisme itu juga berpengaruh terhadap arena politik di
Indonesia mulai mengemuka, katakanlah sejak menjelang pada saat pelaksanaan dan hingga Pilpres 2014 selesai, disambung lagi ketika muncul populisme Islam yang mencapai puncaknya pada saat pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 kalau tidak salah. Saya suka lupa kalau soal tahun. Dan pengaruh global populisme terhadap dunia politik Indonesia itu berlangsung terus hingga sekarang. Nanti saya akan balik lagi bicara soal bagaimana fenomena populisme di Pilpres 2014 dan populisme Islam itu muncul. Tapi selain itu, saya ingin menambahkan terlebih dahulu bahwa ada juga kemunculan fenomena politik populis di luar cerita soal Pilpres dan populisme Islam itu, tapi terkait dengan pelaksanaan pilkada langsung seperti yang dialami oleh Jokowi di Solo. Dan ketika Jokowi memenangkan pemilihan wali kota pertamanya di Solo dengan mengedepankan gaya politik yang populis, terkenal waktu itu istilah belusukan atau Jokowi suka jalan secara tiba-tiba sidak gitu ya ke berbagai lokasi di Solo untuk memeriksa ini dan itu gitu, untuk berkomunikasi langsung dengan rakyatnya di Solo. Dan terbukti bahwa dengan cara itu kemudian Jokowi disukai oleh warga Solo sebagai pemimpin politik yang membawa warna baru, warna politik populis. Dan terbukti lagi ketika pada pemilihan kedua Jokowi di Solo tahun 2010, dia boleh dibilang menyapu hampir seluruh suara pemilih. Waktu itu dia kira-kira lebih dari 90% lah suara yang berhasil dia peroleh dalam pemilu keduanya. Tapi kepemimpinan model itu kemudian menjadi seolah-olah menjadi seperti tren baru yang tanda kutip wajib lah ya, wajib ditiru oleh siapapun yang menjadi kandidat kepala daerah di berbagai daerah lainnya. Berbondong-bondong atau berlomba-lomba para kandidat kepala daerah itu berupaya memenangkan arena pemilihan kepala daerah dengan cara mempermak dirinya atau memproduksi dirinya sebagai seorang sosok pemimpin yang populis, dengan harapan tentu saja dia atau mereka bisa memperoleh kemenangan di dalam pilkada. Maka keluarlah menjadi seperti, boleh dibilang seperti vokal group ketika misalnya pilkada-pilkada itu dilangsungkan, dari kandidat ke kandidat, dari satu daerah ke daerah yang lain, itu hampir semua kandidat itu bicara tema kampanye yang serupa, yaitu menawarkan misalnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan sosial ini, bantuan sosial itu, dengan tujuan sebetulnya adalah mendapatkan kepercayaan dari rakyat bahwa dia sosok itu adalah sosok-sosok yang memang bisa mewakili atau bisa mengerti kesulitan, perasaan, dan bisa mencarikan jalan keluar, sekaligus bisa mencarikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat di daerahnya. Jadi populisme atau gaya kepemimpinan politik yang populis itu seolah-olah menjadi tren baru yang mengisi arena-arena politik di Indonesia sejak pemilihan kepala daerah itu dilangsungkan secara langsung. Mengapa ya? Karena memang selain tentu saja, selain tadi faktor
pengaruh keberhasilan Jokowi di Solo, tapi memang pemilihan kepala daerah secara langsung memang memungkinkan gaya politik populis itu mengemuka. Kenapa? Karena memang yang arena pemilihan memang menjadi begitu terbuka dan memaksa atau mengkondisikan para kandidat itu untuk melakukan kontak langsung dengan calon-calon pemilihnya, dan dalam kontak langsung itulah kemudian terjadi tawar-menawar program, negosiasi program, saling janji program dan lain-lain dalam rangka mendapatkan dukungan-dukungan suara dari rakyat dan akhirnya bisa mendapatkan. Jadi boleh dibilang populisme jadi tren baru yang mengikuti perubahan pola pemilihan kepala daerah dari yang tadinya dilakukan secara tidak langsung melalui wakil-wakil partai di DPRD, dilakukan secara langsung oleh warga kepada warga. Jadi politik populisme jadi seperti menempel kepada jalannya praktek politik demokrasi. Nah, itu satu. Yang berikutnya juga barangkali ini sering luput ya, atau mungkin juga tidak banyak menjadi perhatian dari para peneliti atau para pemerhati politik di Indonesia, bahwa gejala populisme itu tidak saja bisa diamati di kalangan elit-elit politik, tetapi juga saya mencatat bahwa politik atau gaya populisme itu juga mempengaruhi model aktivisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Nah, bagaimana ceritanya? Kebetulan ini adalah bagian yang saya temukan dari riset yang saya ikut terlibat di dalamnya. Jadi pada tahun-tahun awal pasca 98 memang sikap pada umumnya aktivis-aktivis masyarakat sipil itu boleh dibilang masih ingin menjaga jarak dengan wilayah negara atau menjaga jarak dengan proses-proses politik. Dan gaya itu sebetulnya tidak mengherankan, karena memang gaya seperti itulah yang mereka jalani dan tekuni secara bertahun-tahun sebelumnya ketika mereka menghadapi politik represif dari rezim otoritarian Orde Baru ketika zaman Soeharto. Jadi mereka punya anggapan, punya pemikiran, pandangan bahwa negara atau proses politik itu adalah sesuatu yang harus dijauhi dari aktivitas masyarakat sipil. Nah, tetapi boleh dibilang dalam 5 atau 6 tahun pasca 98 itu mulai muncul kesadaran di sebagian kalangan aktivis masyarakat sipil yang melihat bahwa sejak proses demokratisasi itu berlangsung mulai 98 dan ada ruang-ruang politik baru yang terbuka, itu ternyata sudah dipenuh sesaki oleh entah elit-elit lama atau entah elit-elit baru yang kemudian mendesain perkembangan demokrasi Indonesia itu jauh dari harapan apa yang bisa dibayangkan oleh para aktivis ketika mereka melakukan perlawanan terhadap Orde Baru. Kemudian pada 98 mereka punya bayangan bahwa tahun-tahun setelah itu akan mengalami
perjalanan politik Indonesia yang lebih demokratis dan lain-lain, tetapi dengan dengan amat terpaksa mereka kemudian melihat ruang-ruang politik ini yang seharusnya membawa arah politik baru ke arah yang demokratis, ini justru penuh sesak dengan para elit-elit politik entah lama ataupun baru yang kemudian membawa agenda demokratisasi yang sama sekali tidak diinginkan. Dan pandangan itu kemudian menggugah kesadaran sebagian besar, sebagian aktivis masyarakat sipil ketika itu untuk mulai memikirkan bahwa kita harus masuk ke bagaimana caranya masuk ke negara, mulai mempengaruhi proses-proses politik, mulai menerobos ruang-ruang politik supaya kita bisa mempengaruhi jalannya proses demokratisasi ke depan. Tanpa itu proses demokratisasi ke depan itu hanya akan dikendalikan oleh orang-orang lain yang mengendalikan demokrasi. Nah, kesadaran-kesadaran baru seperti itu kemudian mendorong cukup banyak aktivis pada tahun sekitar 2007, 2008 sampai 2010 barangkali untuk kemudian berbondong-bondong memasuki ruang-ruang politik. Ada yang kemudian bergabung dengan partai A, B, C dan lain-lain. Kemudian berhasil terpilih menjadi anggota DPR, DPRD dan seterusnya. Tetapi kemudian juga masuk ke ruang-ruang, misalnya ketika pilkada langsung itu berjalan, mereka masuk menjadi tim asistensi atau tim pemenangan para kandidat kepala daerah. Ketika kandidat kepala daerahnya itu menang, mereka kemudian menjadi staf-staf ahli, entah di kantor gubernur, kantor bupati dan wali kota dan seterusnya. Akan tetapi langkah-langkah yang boleh dibilang katakanlah itu langkah-langkah go politics, langkah-langkah go politics itu ternyata dilakukan juga dengan cara-cara populis. Cara-cara populis itu lagi-lagi adalah cara-cara yang mengandalkan ketokohan individunya. Jadi para aktivis merasa sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan, dia merasa tahu apa yang terjadi, apa yang dialami oleh masyarakat, apa yang dialami oleh rakyat, apa yang menjadi persoalan rakyat, apa yang diinginkan oleh rakyat, dibutuhkan dan seterusnya. Itu dikemas di dalam dirinya sendiri, kemudian dibawa ketika mereka masuk ke dalam ruang-ruang politik itu, tetapi secara individual. Jadi mereka menampilkan diri sebagai seorang wakil dari rakyat yang sudah mereka kenal bertahun-tahun, merasa memiliki pengetahuan yang cukup, dan kemudian melakukan lobby kepada para politisi-politisi atau para pengambil kebijakan yang mereka kenal, ya, yang mereka dekati. Nah, tentu saja langkah ini juga tidak cukup membawa perubahan berarti sebetulnya terhadap nasib masyarakat sipil atau nasib rakyat pada umumnya, karena keterlibatan para aktivis masyarakat sipil secara individual di dalam proses-proses politik itu tidak cukup memiliki daya paksa, daya pengaruh yang kuat, karena memang tampil sebagai individu. Padahal ketika mereka bergelut bertahun-tahun di dalam arena masyarakat sipil, mereka memiliki organisasi, mereka memiliki basis, mereka memiliki konstituen dan lain-lain yang sebetulnya bisa menjadi kekuatan-kekuatan pemaksa ketika mereka masuk ke arena-arena politik. Tapi karena mereka justru memilih jalan untuk secara langsung menampilkan diri secara individu untuk mewakili rakyat, sebetulnya yang terjadi adalah keterputusan antara dirinya dengan basis-basis yang sebelumnya sudah ada bersama-sama mereka. Dan gagallah kemudian desakan-desakan yang mereka
dilakukan ke dalam proses-proses politik, bahkan kemudian yang menarik keuntungan lebih banyak dari proses masuknya para aktivis ke panggung politik itu, atau mengambil keuntungan dari proses politik yang dilakukan oleh para aktivis itu adalah para politisi, para elit yang didekati itu, karena mereka kemudian bisa mencitrakan diri bahwa mereka sudah bisa melibatkan atau mereka membuka diri, mereka cukup inklusif untuk menampung suara-suara yang dibawa oleh para aktivis masyarakat sipil, padahal yang datang ke mereka adalah individu-individu aktivis masyarakat sipil yang tidak memiliki kekuatan cukup untuk menandingi kekuatan-kekuatan lain yang tentu saja lebih berpengaruh dalam proses-proses pengambilan keputusan. Jadi saya ingin kembali lagi ke ini. Oh, ini ternyata saya sudah siapkan tentang kemunculan Mega ya. Tapi tadi saya sudah cerita, saya kira ini bisa dilewati saja. Ini juga yang Jokowi, mungkin nanti teman-teman bisa baca. Nanti saya akan sampaikan slide ini ke Karol. Oke, balik lagi ke soal 2014 itu. Ada konteks baru yang melahirkan yang mewarnai perkembangan populisme Indonesia sejak 2014. Jadi 2014 pemilu presiden dan ditandai juga tentu dengan berakhirnya 10 tahun masa pemerintahan sebelumnya, pemerintahan SBY, yang suka atau tidak suka tentu saja melahirkan banyak atau memunculkan banyak evaluasi terhadap kinerja SBY selama 10 tahun, dan arahnya adalah banyak yang kecewa, banyak yang frustrasi, marah, tidak puas terhadap apa yang dilakukan SBY selama 10 tahun. Menganggapnya demokrasi tidak cukup berkembang baik, bahwa pemberantasan korupsi yang digaung-gaungkan sejak awal reformasi itu ternyata masih terjadi di sana sini gitu. Layanan publik tidak mengalami perbaikan dan seterusnya, termasuk soal pemerataan ekonomi. Jadi itu satu kondisi satu kondisi yang kemudian membuka ruang masuknya populisme ke dalam cerita politik Indonesia berikutnya. Jadi ada momentum itu, ada berakhirnya periode SBY dan menjelang pemilu 2014. Dan pada saat itu, seperti yang tadi saya katakan, di tingkat dunia, di tingkat global, justru sedang berlangsung arus populisme atau gelombang populisme besar-besaran, bahkan melanda negara-negara demokrasi Barat, yang mengapa kemudian negara-negara demokrasi Barat dan negara-negara lain di banyak tempat di dunia itu dilanda oleh gelombang populisme, karena di dalam negeri negara-negara itu menghadapi krisis ekonomi, menghadapi krisis sosial, krisis politik, dan di sejumlah banyak negara di Eropa maupun di Amerika, salah satu krisis itu ditandai dengan membanjirnya atau membludaknya arus imigran yang datang entah dari Afrika, dari Eropa Selatan, entah dari Asia atau dari belahan yang lain, kemudian masuk dan dianggap sebagai pengganggu bagi warga-warga asli, di warga-warga Amerika maupun warga-warga negara-negara di Eropa, karena katakanlah selain memenuhi kota-kota di berbagai negara itu, tentu saja juga karena membebani anggaran publik yang harus dibagikan juga untuk menampung para pengungsi itu, sehingga kemudian akibat lanjutannya adalah anggaran-anggaran publik di negara-negara itu
cukup banyak terkuras untuk kebutuhan penanganan para imigran itu, sementara untuk membiayai kesejahteraan seperti yang mereka nikmati sebelumnya itu menjadi berkurang, dan itu menimbulkan krisis ekonomi, sosial, serta ketidakpercayaan politik terhadap penguasa-penguasa yang ada di sana. Dan kondisi itu juga kemudian memunculkan orang-orang atau kelompok-kelompok, atau mereka sebagian juga mendirikan partai-partai yang mengangkat isu-isu populis dan melakukan serangan secara langsung, serangan politik secara langsung, dengan mengatakan bahwa pemerintah yang sedang ada sekarang itu gagal dan harus digantikan oleh pemerintah-pemerintah yang benar-benar bisa mewakili rakyat, dan dengan cara apapun gitu ya, at all cost. Muncullah puncaknya itu yang barangkali tidak banyak orang menduga adalah bagaimana ceritanya sosok Trump itu bisa memenangkan pemilu di Amerika dengan track record yang seperti itu, tapi dia berhasil memobilisasi kapasitas dan karakteristik populis untuk memenangkan pemilihan presiden melawan Clinton. Tapi itu bukan cuma terjadi di Amerika Serikat, di Jerman juga muncul, di Prancis, di Inggris, juga sampai di Asia muncul pemimpin yang boleh dibilang keras, walaupun tetap saja dia muncul tidak melalui kudeta, tetapi melalui mekanisme pemilihan presiden, pemilihan perdana menteri, tapi dia kemudian bisa menjadi perdana menteri di India yang memanfaatkan sentimen keagamaan Hindu versus Islam ya kalau di India. Dan di dalam negeri sendiri, mengapa 2014 itu menjadi titik baru bagi perjalanan perkembangan populisme dengan ciri baru, itu adalah 2014 itu ditandai dengan pemilihan presiden yang menghadirkan dua pasang kandidat yang sama-sama mengandalkan diri pada gaya politik populis untuk bertarung di dalam arena pemilihan presiden. Lagi 15. Sekarang sudah 10. Saya sorry nggak bisa lihat. Masih berapa menit lagi, Ibu? 9 menit lagi, Pak. Oke. Okay. Yeah. Mudah-mudahan sudah selesai. Bisa saya selesai. Jadi ini adalah konteks situasi baru yang kemudian bisa kita lihat menghadirkan fenomena politik populis yang boleh dibilang berbeda dengan cerita-cerita populisme yang tadi digambarkan sejak masa prakemerdekaan sampai akhirnya. Pilpres 2014 menghadap-hadapkan dua kandidat yang sama-sama mengandalkan diri pada gaya politik populis, Jokowi dan Prabowo. Waktu itu Jokowi berpasangan dengan Yusuf Kala dan Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa ya waktu itu. Hatta Rajasa. Namun kendati mereka mengandalkan gaya politik populis untuk bertarung di dalam pemilihan umum, tetapi banyak pengamat melihat ada perbedaan karakteristik antara gaya politik populis Jokowi dan gaya politik populisnya Prabowo. Jokowi dikatakan membawa politik populis yang lebih mengedepankan pragmatisme,
lebih mengedepankan teknokratisme, gitu. Uh, memang membawakan suara-suara tentang pentingnya nasionalisme, tapi uh, tidak dalam bentuk suara-suara anti asing, tetapi dikemas dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Dan gaya yang juga dipakai, gaya politik populis yang dipakai secara menonjol oleh Jokowi adalah melanjutkan gayanya ketika memimpin sebagai wali kota di Solo, maupun kemudian saya lupa tadi cerita sempat menjadi gubernur di Jakarta, yaitu dengan cara-cara belusukan, cara-cara komunikasi langsung, menemui warga secara langsung di tempat-tempat publik, di tempat-tempat terbuka. Sementara Prabowo itu gaya politik populisnya cenderung meledak-ledak. Dia mengampanyekan pentingnya rasa nasionalisme, lebih dekat lagi soal patriotisme, dan lebih tajam lagi adalah dengan suara-suara anti asing. Jadi dia mengedepankan soal pentingnya Indonesia itu lepas dari ketergantungan negara-negara asing. Pemerintahan Indonesia itu harus independen dari berbagai kepentingan asing. Jadi perlu mengusir semua kepentingan asing dari Indonesia. Dan Prabowo merasa punya cukup alasan untuk mengatakan itu, karena dia kemudian merujuk dan memperlihatkan catatan sejarah Indonesia di masa lalu, ketika Soekarno juga dianggap berhasil mengangkat harga diri bangsa Indonesia, ketika Soekarno waktu itu mengampanyekan misalnya ganyang nekolim, neokolonialisme dan imperialisme, dan seterusnya. Sehingga dalam bayangan Prabowo, Indonesia membutuhkan karakteristik kepemimpinan dan perjalanan politik atau pembangunan politik yang sama seperti dulu pernah dialami sebagai masa Indonesia memiliki harga diri yang begitu tinggi di hadapan negara-negara di dunia. Lebih jelasnya mungkin ini Jokowi memprioritaskan perbaikan pelayanan publik dan seterusnya, karena waktu saya tidak akan bacakan satu persatu, nanti teman-teman mungkin bisa mengikutinya secara lebih detail. Nah, selain memunculkan politik populis antar elit yang berbeda dibanding dengan apa yang terjadi sebelumnya, sebelum 2014, gelombang politik populis sejak tahun 2014 itu juga menghadirkan populisme Islam di Indonesia. Fendi Hadis menggambarkan populisme Islam itu sebagai aliansi lintas kelas. Jadi tidak melulu selalu menghadap-hadapkan atau membelah dua elit dan massa gitu, massa dan elit, tetapi dia melihat ada aliansi lintas kelas atas nama umat yang berhadap-hadapan dengan elit. Di sisi lain tetap ada elit, tapi umat ini dianggap sebagai satu kelompok massa yang boleh saja terdiri dari berbagai kelas, tidak harus di kelas ekonomi yang rendah, tetapi juga bisa menyatukan aspirasi keumatan, sekalipun kelompok-kelompok datang dari kelompok-kelompok ekonomi yang menengah bawah, menengah atas, bahkan kelompok-kelompok ekonomi yang berpenghasilan tinggi. Tapi atas nama umat, kemudian atas nama umat, kepentingan-kepentingan itu dijadikan satu untuk
berhadapan-hadapan dengan elit kapitalisme. Populisme Islam ini bisa dilihat dalam gerakan-gerakan berbasis massa, aksi-aksi massa, 411, 212, munculnya kemudian Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai respon atas insiden Ahok di Pulau Seribu yang menyinggung soal Al-Maidah ayat 51, kemudian itu menimbulkan reaksi kemarahan umat Islam, dan reaksi itu kemudian dimobilisasi sedemikian rupa yang bergulir kemudian menampakkan diri sebagai populisme Islam. Dan pertumbuhan populisme Islam ini menjadi sangat mudah kalau menurut catatannya Fedi Hadis di Indonesia, karena memang kondisi sosiologis Indonesia mayoritas Muslim, sehingga narasi-narasi bahwa misalnya umat Islam dilecehkan, umat Islam dipojokkan, umat Islam dirugikan, itu menjadi bahasa-bahasa yang dengan sangat mudah mengumpulkan atau memobilisasi solidaritas, memobilisasi identitas yang sama dari massa yang luas. Namun demikian, pertumbuhan populisme Islam ini setidaknya menurut catatan Fedi Hadis dan beberapa ilmuwan lainnya, memang cukup besar, cukup masif, dan cukup cepat terorganisir, tetapi dalam pengamatannya Fedi Hadis, dia mengatakan kayaknya ini akan titik puncaknya ya akan seperti ini saja gitu. Populisme Islam tidak akan berkembang sebagai sebuah kekuatan politik yang benar-benar mendominasi negara dan mendominasi masyarakat, tetapi narasi-narasinya, isu-isunya itu boleh jadi memang akan cukup dominan mewarnai interaksi politik yang terjadi, tetapi itu pun yang menggunakan narasi-narasi itu bukan kelompok umat yang terlibat di dalam populisme Islam itu sendiri, juga bukan digunakan untuk kepentingan umat yang terlibat di dalam populisme Islam itu sendiri, tapi justru digunakan oleh dan untuk kepentingan kelompok-kelompok politik yang menganggap bahwa ini adalah isu yang mudah mereka kelola untuk kepentingan-kepentingan entah ekonomi, entah politik mereka. Jadi populisme Islam justru walaupun berkembang masif, cepat, dan terorganisir, tapi justru yang menikmati pertumbuhannya adalah kelompok-kelompok di luar kelompok-kelompok populis Islam. Saya kira segitu dulu pengantar dari saya, nanti mungkin bisa kita eksplorasi lebih dalam lewat diskusi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Willy atas penjelasannya yang komprehensif sekali ya tentang populisme Islam dan sejarah populisme Islam di Indonesia. Silakan kepada teman-teman mahasiswa untuk berdiskusi dengan Pak Willy. Teman-teman bisa menyampaikan pandangan, pendapat maupun pertanyaan. Mangga dipersilahkan. Oke, Halis. Iya baik Bu. Mungkin saya akan menyampaikan 2 pertanyaan ya. Yang pertama, tadi kan terkait pendefinisian lah gitu ya, atau pemaknaan dari populisme ini sendiri kan. Tadi kalau berdasarkan pada artikel yang ditulis Ibu Carol itu kan ada 4 ya pengkategoriannya. Kalau berdasarkan pada yang kategori gaya politik dan strategi kan populisme ini mengacu pada semacam
bentuk perlawanan terhadap sistem yang sudah mapan lah gitu ya, atau kemapanan itu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama di sini adalah bagaimana atau sebenarnya seperti apa sih kemapanan yang dimaksud gitu ya, dan siapa yang menantang kemapanan itu untuk kemudian bisa dikatakan sebagai populisme gitu istilahnya kalau berdasarkan hal itu. Karena kan kemapanan ini kalau kita coba pikir bayangkan gitu ya, itu kan cukup luas gitu kita bisa melihatnya gitu. Karena misalnya saya sempat baca cerita terkait kalau di Hong Kong itu kan tahun 70 ke bawah itu kan korupsinya lagi besar-besarnya gitu ya, sampai akhirnya di tahun 70-an sampai 80-an ada gubernur yang membentuk lembaga anti korupsi ya, yang disebut ICAC gitu ya. Itu kan kalau kita secara sederhana melihatnya kan itu juga bentuk perlawanan terhadap kemapanan gitu ya, karena si korupsi ini pun sudah sangat mengakar, sudah sangat mendarah daging lah istilah gitu, nggak cuma orang-orang tertentu gitu, bahkan bisa dibilang dari atas ke bawah ada yang korupsi semuanya gitu, terutama di kepolisian dan segala macam gitu. Apakah itu bisa dibilang populisme gitu ya kalau kita melihat pada kemapanan tadi atau bagaimana gitu. Jadi yang pertanyaannya adalah kemapanan ini maksudnya kemapanan seperti apa gitu ya, dan siapa sih sebenarnya yang menjadi aktor di dalamnya untuk kemudian bisa dikategorikan sebagai populisme gitu. Itu untuk pertanyaan pertama, Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua, kenapa kenapa populisme Islam di Indonesia ini dalam perkembangannya justru mendapat stigma negatif gitu ya. Nah, apakah hal itu memungkinkan gitu atau bisa untuk di counter gitu, bahwa sebenarnya populisme Islam ini tidak seperti yang distigmakan gitu ya, atau mungkin bagaimana gitu. Mungkin itu sih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Holis. Banyak yang bertanya ini. Kita tambah dulu satu ya, Karina. Nanti direspon oleh Pak. Karina, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi Pak Willy, saya mau nanya, sebenarnya ide atau nilai populisme ini lebih cenderung menguntungkan masyarakatkah atau justru menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat? Karena sependek yang saya tahu ya Bapak, meski populisme ini ada nilai yang memihak rakyat, seperti yang tadi Bapak bilang, tapi di sisi lain juga populisme kan seringkali berakhir dengan memberikan dampak polarisasi di masyarakat. Jadi sebenarnya populisme ini bisa dibilang baikkah atau justru jadi sesuatu yang akan menjadi negatif gitu bagi masyarakat? Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih. Direspon dulu ya. Untuk Abi dan, Abi, terakhir nanti pertanyaannya disampaikan setelah respon terlebih dahulu. Mangga Pak Willy, direspon terlebih dahulu pertanyaannya Holis dan Karina. Iya, makasih Mas Holis dan Karina. Mungkin pertanyaannya saling berkait gitu ya. Saya nggak menjawab satu persatu barangkali, terutama mengenai yang ya mungkin atau bisa dirangkum ya, bisa sekali jalan gitu ya. Saya ingin mulai dengan pertanyaan Karina justru ya. Dan mudah-mudahan bisa menyapu sebagian pertanyaan dari Holis. Apakah populisme itu menguntungkan atau membahayakan? Kalau kita perhatikan dari sebagian, kalau teman-teman sepakat dengan apa yang saya bagikan tadi mengenai gambaran tentang perkembangan fenomena politik populis di Indonesia, jawabannya bisa menguntungkan, bisa membahayakan. Ketika populisme itu kita lekatkan pada fenomena pergerakan pencapaian kemerdekaan Indonesia tahun 20-an, 30-an sampai 40-an, itu barangkali kita bisa mengatakannya secara dalam nada positif gitu ya. Tentu dari pihak yang tidak
suka dengan pencapaian itu akan dikatakan bahwa populisme itu merusak kemapanan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda pada saat. Tapi tergantung pada. Tapi secara umum justru terima kasih sebetulnya muncul pertanyaan ini karena saya menjadi seperti disadarkan bahwa ketika saya menyampaikan paparan awal tadi, pengantar tadi, ada kesan seolah-olah barangkali ada kesan bahwa populisme ini lebih tergambarkan dalam cerita saya sebagai satu fenomena politik yang ya cenderung positif gitu ya. Tapi ya sebetulnya soal positif atau negatif sih sebetulnya relatif ya. Tapi kalau saya sendiri sih sebetulnya kita bisa diskusi soal ini. Ingin menempatkannya begini, bahwa terutama dalam kasus-kasus populisme yang berkembang belakangan ini, sejak populisme global itu muncul, saya lebih cenderung mengatakan bahwa populisme itu seperti benalu yang menempel pada perkembangan demokrasi. Jadi populisme ini adalah gaya politik yang sebetulnya berbeda dari gaya politik dari politik demokratisasi, walaupun sama-sama berpijak pada atau berorientasi pada katakanlah kepentingan rakyat gitu kan. Tetapi bagaimanapun demokrasi adalah sebuah sistem dengan segala keterbatasannya, memiliki sistem gitu, memiliki kerangka gitu. Sementara populisme, kalau teman-teman sepakat dengan apa yang tadi saya antarkan di paparan awal, kita bisa mendapatkan gambaran bahwa populisme ini bekerja bukan saja tanpa sistem, tapi juga melampaui sistem gitu. Jadi seolah begitu longgarnya gagasan atau apa yang disebut dengan populisme ini, seperti seolah-olah dia tidak mau tahu dengan sistem yang ada. Kita lihat apa yang terjadi dalam masa kepemimpinan Donald Trump yang cuma satu periode di Amerika, ketika dia dengan seenaknya ketika dia sudah duduk di kekuasaan dan merasa bahwa dia benar-benar adalah sosok yang presiden yang benar-benar menjadi tubuh bagi rakyat Amerika, maka atas nama itu dia bisa melakukan banyak hal yang barangkali di luar dari kerangka sistem demokrasi yang sudah ada di Amerika. Saya memang terus terang nggak punya contoh, nggak sedang tidak ingat contoh yang konkret mengenai Amerika, tapi mungkin yang terlintas adalah misalnya tetangga kita lah ya, siapa namanya presiden Filipina itu, Duterte, yang juga merupakan hasil dari gelombang populisme yang global yang mampir di Asia Tenggara, salah satunya ke Filipina. Sebagai pemimpin populis, kemudian dia mencitrakan dirinya atau menganggap dirinya sebagai tubuh yang utuh dari warga Filipina, dan dia menganggap bahwa penyakit Filipina itu adalah misalnya gembong narkoba lah, gembong penjahat-penjahat mafia
ini itu gitu ya. Maka yang dia lakukan adalah ya udah membasmi itu semua dengan cara dia atas nama rakyat itu. Tanpa peduli sistem, tanpa peduli kerangka demokrasi, tanpa peduli hak asasi manusia. Kan dia kumandangkan di hari-hari pertama ketika dia menjabat presiden, kalau ketangkap itu bandar-bandar narkoba tembak mati aja, nggak usah pakai pengadilan-pengadilan. Jadi dari watak yang seperti itu, kita bisa melihat bahwa benar Trump, Duterte, yang lain juga misalnya, ya nggak usah disebutlah siapa lagi, tapi misalnya sebagai contohnya Duterte, toh pemimpin-pemimpin ini juga terpilih melalui mekanisme demokrasi, mereka ikut dalam kerangka demokrasi di awalnya, tetapi itu hanya alat, demokrasi menjadi alat buat mereka untuk melakukan kehendak-kehendaknya sendiri atas nama kesetubuhan kesetubuhan rakyat yang ada di dalam dirinya. Jadi dia menafsirkan sendiri. Nah, kalau kita sambung dengan pembicaraan tentang populisme Islam, kenapa tadi misalnya Mas Kalis tanya mengapa populisme Islam jadi terkesan punya stigma yang negatif. Dari saya sendiri sih, saya berpikir ini bukan soal negatif atau positifnya ya, tapi ketika ketika rakyat gitu ya, rakyat Indonesia, warga Indonesia, kemudian diidentikan dengan kalau pakai bahasa Fediadis tadi itu adalah sebagai harus atau bisa direpresentasikan sebagai umat, gitu. Dan umat itu adalah umat Islam, maka ada masalah sebetulnya ketika bagaimana dengan warga-warga atau rakyat yang tidak masuk dalam kelompok itu. Apakah mereka dianggap bukan rakyat? Apakah mereka sebab populisme Islam menganggap rakyat itu adalah umat. Gitu. Jadi ada persoalan di situ dengan munculnya populisme Islam. Nah, soal siapa pemangku kemapanan sebetulnya juga ya bisa saja orang, bisa juga kemudian bukan saja orang ya, tetapi juga struktur. Ketika struktur itu dianggap begitu mapan, hanya memberikan keistimewaan atau kenikmatan atau keuntungan-keuntungan kepada kelompok-kelompok tertentu, maka atas nama populisme struktur itu juga bisa digugat gitu loh ya, bisa dihancurkan, bisa diganti dengan struktur atau sistem lain yang merombak kemudian atau membuyarkan membongkar, membubarkan kerumunan-kerumunan orang yang selama ini berkerumun untuk mendapatkan keuntungan dari struktur yang ada. Misalnya struktur ekonomi, kapitalisme. Salah satu yang juga sering atau menjadi penyebab umum hadirnya populisme di dalam negara-negara demokrasi ataupun yang bukan demokrasi adalah persoalan-persoalan struktural, persoalan-persoalan ekonomi politik seperti itu. Ketika ada kekecewaan, ada rasa frustrasi yang sedemikian dalam terhadap kondisi struktural yang sudah berlangsung lama, menahun, tetapi kok hanya memberikan keuntungan, memberikan keistimewaan kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Maka kemapanan struktur seperti itu juga harus dibongkar. Salah satunya saya pikir
kemunculan populisme Islam juga adalah untuk membongkar itu, gitu kan. Tetapi kita juga tidak tahu apa yang terjadi kemudian setelah misalnya kelompok populis Islam mendapatkan kekuasaan, apakah kemudian karena dia setidaknya gagasan itu membayangkan bahwa rakyat itu adalah umat, maka apa yang kemudian akan terjadi dengan warga-warga atau rakyat lain yang tidak dikategorikan sebagai umat. Itu mudah-mudahan menjawab. Oke, kita lanjut ke Abi. Abi, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk pertanyaan ini, sesi ini. Sebelumnya aku ingin maksudnya saya ingin diskusi terlebih dahulu ya, maksudnya ingin menggambarkan supaya agar lebih cocok gitu pada pertanyaan saya gitu. Yang sejauh ini yang saya analisis juga gitu ya, yang saya baca dari beberapa tokoh-tokoh populisme yang mungkin kontroversi ya, yang cukup dibilang kontroversi gitu. Seperti tadi Donald Trump, beliau kan mantan presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan pidato yang cukup kontroversial gitu ya. Dan ada retorika anti imigrasi yang memperoleh dukungan dari basis elektoral yang kuat di Amerika Serikat gitu. Nah, namun itu juga pun kan mendapat memicu ya kontroversi dan protes di seluruh dunia. Lalu juga ada tadi yang disebutkan oleh Pak Willy juga terkait dengan contoh-contohnya di antara Jokowi atau Prabowo atau populisme Islam dan sebagainya. Nah, di sini aku ingin bertanya terkait dengan secara umum ya, apa ataupun bagaimana ya konsekuensi jangka pendek dan juga jangka panjang gitu terhadap tokoh-tokoh ataupun pemimpin yang mereka membawakan populis ini gitu, yang dimana itu akan sangat-sangat berdampak ya kan, berdampak maupun jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini aku ingin bertanya gitu, apa dampak konsekuensinya jangka panjang ataupun jangka pendeknya gitu secara umum gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Dampak terhadap tokoh-tokoh pemimpin yang menerapkan populis ini gitu, ideologi populisme ini. ya. Oke, kita lanjut dulu ke Aaron. Terima kasih Pak Willy untuk kesempatannya. Saya izin bertanya lebih cukup sederhana. Jadi sepemahaman saya kalau populisme ini kan cenderung memiliki suatu kelompok yang diantagoniskan gitu dan mengusung kekuatan utama, kekuatan rakyat gitu. Nah, makanya juga seperti yang tadi Pak Willy sempat paparkan, kalau tidak salah populisme ini ya cenderung menimbulkan juga ada semacam polarisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin adakah bentuk populisme yang tidak menghasilkan polarisasi di masyarakat seperti itu? Kalau mungkin contohnya tadi kan Prabowo dan Jokowi sama-sama mengusung populisme dengan bentuk yang berbeda. Cuman kalau yang saya analisis, kedua kubu tersebut ya secara tidak langsung menimbulkan polarisasi yang justru mengantagoniskan kubu yang lainnya gitu. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Aaron. Pak Willy, apakah sudah ditangkap pertanyaannya Abi dan Aaron? Yang Abi sudah ditangkap, tapi saya masih mikir jawabannya, bingung ya. Mangga. Nanti teman-teman bantu lah ya kita diskusi. Tapi untuk yang Aaron dulu, apakah ada populisme yang tidak menghasilkan polarisasi? Agak sulit ya. Tapi saya sih berpikir gini.
kita kembali pada wataknya populisme yang sebetulnya pada ya katakanlah itu perlawanan terhadap kemapanan gitu ya, anti kemapanan. Dan dalam banyak konteks perkembangan populisme atau fenomena populisme, kemapanan itu senantiasa diasosiasikan dengan elit gitu, dan kelompok penentangnya, kelompok yang antinya itu diasosiasikan dengan kelompok yang bukan elit gitu atau massa gitu. Dan kelompok massa inilah yang kemudian menjadi basis klaim dari para tokoh-tokoh populis bahwa dirinya atau kelompoknya itu memang sungguh-sungguh merupakan tubuh yang utuh dari masa ini untuk melawan kemapanan yang digambarkan melekat pada diri si elit atau kelompok elit. Jadi dalam konteks seperti itu sebetulnya sulit membayangkan, menurut saya, nanti kalau ada yang mau koreksi dipersilakan. Menurut saya sulit kita membayangkan populisme tidak berujung atau tidak, setidaknya tidak melalui gitu ya, tidak melalui pembelahan, tidak melalui polarisasi. Karena pasti ada dua kelompok, pasti ada kalau populisme itu anti kemapanan, ya berarti pasti akan ada pembelahan antara siapa yang disebut mapan atau apa yang disebut mapan dan apa atau siapa yang menjadi kelompok pelawan kemapanan. Jadi polarisasi pasti terjadi di antara dua kelompok. Nah, yang jadi soal kemudian adalah ketika dalam konteks ini sekarang misalnya, kenapa sampai akhirnya kita menemukan kondisi kita sekarang ini, suka atau tidak suka, diakui atau tidak suka, boleh dibilang terpolarisasi secara horizontal. Nah, saya pikir itu ada kaitannya dengan fenomena bertemunya dua kekuatan populis ya dalam fenomena politik yang begitu besar 2014 yang kemudian ketika dua kelompok populis ini masing-masing mengklaim punya membayangkan siapa yang harus dilawan, kemapanan mana yang harus dilawan, dan mana yang menjadi klaim basis masanya. Masing-masing punya gambaran seperti itu, dan masing-masing kemudian menjadi punya punya rakyatnya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, padahal dalam gambaran yang pertama tadi, ketika gambaran tentang pembelahan tadi, yang kita bayangkan pembelahan yang terjadi akibat populisme itu adalah pembelahan tunggal gitu ya. Jadi antara elit atau kemapanan di satu sisi dan massa atau anti kemapanan di sisi lain. Tetapi ketika ada dua kelompok populis yang sama kuat ini sama-sama bertemu dan mereka masing-masing memiliki klaim untuk melawan kemapanan dan mengklaim memiliki memiliki ya basis atau memiliki tubuh rakyatnya masing-masing. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan pembelahan horizontal yang yang mau tidak mau kita harus terima juga sebagai akibat dari berkembangnya politik populis seperti ini. Itu makanya ketika tadi balik lagi misalnya sedikit ke pertanyaan Karina, apakah populisme itu menguntungkan atau merugikan, dan saya tadi kaitkan jawabannya bahwa populisme itu kira-kira adalah benalu yang melekat pada demokrasi. Ya, ini akibatnya gitu. Ya, ketika
demokrasi, sebetulnya pilpres itu kan sebuah event demokrasi yang wajar saja gitu. Tetapi karena toh kita bukan baru pilpres tahun 2014, tahun 2004 juga pernah pilpres, tahun 2009 pernah pilpres, tapi kan waktu itu tidak terjadi pembelahan yang begitu tajam gitu ya. Tetapi ketika ada populisme yang menumpang dalam event politik demokrasi, khususnya Pilpres 2014, maka kemudian benalu itu berkembang dan menghinggapi kita sampai sekarang. Itu untuk yang Aaron. Untuk yang Abi, saya terus terang agak kesulitan ini jawab apa implikasi atau dampak jangka pendek dan panjang yang dihadapi oleh tokoh populis. Ada teman-teman yang mungkin mau urun rembuk. Maka dipersilakan kalau ada teman-teman yang punya pandangan atau pendapat terkait dengan pertanyaannya Abi, boleh. Atau mungkin Abi sendiri dulu menyampaikan pendapatnya. Mangga Abi. Kira-kira. Oke. Kalau dari saya ini sih maksudnya terus terang maksudnya kan memang pasti akan ada memiliki dampak ya terkait dengan populisme ini gitu ya. Baik itu dari itu pun maksudnya kalaupun dampak jangka pendek ataupun jangka panjang itu kan pasti disesuaikan dengan negaranya gitu atau tokoh pemimpin di sana gitu kan. Seperti Donald Trump kah atau populisme Islam kah, bagaimana pasti akan ada akibatnya gitu yang dimana dalam ukuran jangka pendek ataupun jangka panjang sih. Cuma memang kalau misalkan kalau dipikir-pikir lagi, kalau dipikir-pikir lagi, pertanyaan saya memang terlalu luas ya gitu karena memang secara umumnya gitu kan memang memiliki dampak ini kan memiliki karakteristik tertentu lah bagaimana sesuai dengan kepemimpinannya terkait dengan bagaimana di setiap pemimpin-pemimpin ini mereka menggunakan popularisme ini sebagai apa gitu. Itu sih paling yang memang cukup bingung sih saya juga, makanya saya juga pertanyakan sih seperti itu Pak. Iya. Ya kalaupun mau merespon sedikit ya barangkali ya kalau dampak ya tentu saja ketika mereka berhasil merebut kekuasaan dan menggenggam populisme dalam kekuasaan mereka, ya tentu mereka ya kalau bicara dampak atau ya dampak itu kan bisa positif bisa negatif ya, atau bisa menguntungkan bisa merugikan. Tentu dampak yang mereka peroleh ketika itu adalah ya bisa mewujudkan gagasan-gagasannya, ideologi-ideologinya. Tadi kita ingat Bung Karol merangkumkan populisme itu ke dalam 4 gagasan ideologi atau apalagi itu. Ya bisa merealisasikan itu lewat kekuasaan yang memang betul-betul ada di genggamannya. Tapi apakah benar-benar kemudian itu bisa menggambarkan sepenuh-penuhnya kehendak umum? Sebetulnya kalau kita belajar populisme ada lagi itu sebuah konsep yang namanya common will ya, atau general common atau apa, tapi saya kira bisa dibahas di sesi lain. Ya, apakah benar-benar kekuasaan yang dia jalankan itu memang merefleksikan kehendak umum rakyat yang dijadikan tunggal oleh dirinya sendiri itu atau tidak, kan nggak tahu juga gitu ya. Kayak misalnya tentu kan dengan mudah kita bertanya dengan praktek yang dilakukan oleh Duterte, ketemu bandar narkoba tembak aja langsung mati, udah nggak usah pakai pengadilan. Tentu kita bicara soal human rights, tentu kita bicara soal
apa gunanya juga pengadilan gitu kan. Jadi seolah-olah kan dia menjadi pemimpin-pemimpin populis itu selain pemegang kekuasaan, dia juga menjadi kekuasaan itu sendiri gitu kan, seolah dia juga menjadi hukum itu sendiri. Nah, padahal demokrasi kan nggak membayangkan begitu. Demokrasi punya sistem, punya checks and balances, punya institusi, punya macam-macam. Dengan populisme semua menubuh pada diri si diri si populis pemegang kekuasaan populis itu atau kelompoknya. Sangat 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 rentan bagi warga, sebetulnya bagi rakyat, apakah ketika seorang tokoh populis atau sekelompok populis itu benar-benar memegang kekuasaan atau menjelma menjadi kekuasaan itu sendiri, apakah saya memang benar akan masuk ke dalam tubuh rakyatnya itu, atau saya akan dikesampingkan? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Yang kalau kita berpegang pada mekanisme yang demokrasi, itu ada jaminannya. Ketika saya didiskriminasi, saya bisa menggugat ke pengadilan, saya bisa macam-macam. Ada konstitusi yang menjamin kesetaraan dan lain-lain. Ketika populisme yang memegang kuasa, udah nggak ada, walaupun ada konstitusi, tapi ya kalau kelompok populis itu atau si tokoh populis itu bilang nggak ada urusannya sama konstitusi, nggak ada urusannya sama hukum, tembak-tembak aja, ya kan cukup mengerikan cerita tentang populis. Tapi gimana? Mudah-mudahan Abi ya kita sama-sama belajar gitu ya. Apakah ada yang mau memberi respon atau pendapat terlebih dahulu, teman-teman? Bu Carol? Suaranya nggak kedengeran tapi Bu. Iya, Bu Carol nggak kedengeran. Ada suara di belakang yang sangat kencang, yang sangat. Sekarang kedengeran nggak? Belum, Bu. Tipis sekali suaranya. Gitu ya. Sekarang? Ya. Sekarang? Ya, agak lumayan, mendingan. Bu. Lumayan. Ya, nambahin sedikit aja. Tadi Mas Willy sudah meneruskan sebenarnya dari materi 2 pertemuan sebelumnya tentang konsep populisme yang sangat beragam dan juga karakteristik populisme di Indonesia tadi yang mulai dari historis sampai perkembangan terkini munculnya populisme yang juga dilakukan oleh masyarakat sipil. Nah tadi mungkin menambah jawaban untuk Abi ya tentang dampak populisme untuk figur-figur yang menggunakan populisme itu. Nah ini sebenarnya sangat beragam ya dampaknya. Ada dampak positif mungkin dia menjadi lebih populer karena mengusung isu-isu perubahan sehingga populisme itu seringkali identik dengan progresif, pembaharuan, tetapi dan itu juga membuat dia lebih mudah untuk meraih simpati publik, terutama untuk publik yang selama ini merasa terpinggirkan atau tidak terakomodir aspirasinya dalam sistem. Nah, tapi pada sisi lain banyak juga figur-figur yang menggunakan isu populisme itu justru menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kelompok-kelompok yang sudah terbiasa dengan sistem yang mapan. Ini biasanya para pemimpin politik yang terpilih secara populis itu justru pihak pertama yang merasa terancam itu bukan lawan politiknya, tapi birokrasi. Karena birokrasi itu sebenarnya menjadi bagian dari sistem yang sudah mapan dengan cara kerjanya gitu. Ini misalnya dalam kasus Ridwan Kamil, saya rasa juga dalam beberapa kasus di pemerintahan Jokowi dan yang mungkin terbaru ini Menteri Pendidikan ya Mas Nadiem.
Jadi ketika Mas Nadiem ini punya think tank sendiri, keberadaan think tank sendiri ini juga ada di kasus Ridwan Kamil ya, yang saya amati, itu kemudian dianggap sebagai hal yang mengganggu dalam tanda petik terhadap bekerjanya sistem birokrasi yang selama ini ada. Nah, ini juga kan muncul ya di kasusnya Nadiem ya, ketika dia mencoba membypass cara kerja birokrasi yang lamban, yang anti atau enggan untuk berubah. Nah, itu kemudian menimbulkan ketidaknyamanan dari pihak-pihak yang merasa cara kerjanya itu akan terganggu dengan dengan perubahan yang ditawarkan oleh pendekatan atau kebijakan yang terpilih. Nah, jadi sebenarnya saya rasa ini menjadi agenda riset sebenarnya ya, populisme ini dampaknya dirasakan oleh siapa saja gitu. Karena selama ini kan asumsinya populisme itu dirasakan dampaknya oleh lawan politik ya, elit begitu, atau oleh publik, tapi sebenarnya juga yang dirasakan oleh aktor lain, katakanlah birokrasi, mungkin ini belum terlalu banyak di juga ya, belum banyak faktor yang berkaitan itu tambahannya. Saya rasa mungkin Mas Willy punya beberapa riset juga ya, atau temuan yang berkaitan dengan bagaimana kemudian isu populis itu juga punya dampak terhadap perbaikan layanan publik ya mungkin. Iya. Bisa jadi contoh. Ya itu saja mungkin tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa kesana. Ayo atau di riset. Terima kasih Bu Carol atas tambahannya. Ya, berarti itu menjadi sebuah agenda riset ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman gitu, bahwa jawabannya bisa jadi masih terus berkembang, dan hasil riset nanti yang akan kemudian memberikan gambaran bagaimana jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi. Mungkin karena ini sudah 16.10, Pak Willy mungkin bisa memberikan closing statement terkait dengan materi kita di pertemuan kali ini. Mangga dipersilahkan. Aduh, apa? Saya nggak biasa closing statement. Ya udah, paling terima kasih aja udah memberikan kesempatan saya untuk ikut belajar pertama. Closing statement yang menyangkut substansi ditunda dulu deh, karena minggu depan kan kita masih lanjut lagi bicara soal isu-isu populisme. Betul, ya masih ada satu pertemuan lagi. Terima kasih atas pemaparannya Pak Willy, terima kasih sekali, dan teman-teman juga terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa minggu depan masih ada pertemuan lagi ya, satu pertemuan lagi sebelum teman-teman turun magang. Jadi kalau masih punya pertanyaan-pertanyaan ya seperti yang tadi disampaikan atau punya pendapat berkaitan dengan apa yang kita diskusikan hari ini, bisa disampaikan di pertemuan minggu depan. Ini juga ada ucapan terima kasih dari Bu Carol ya. Oh, sudah izin live ya kalau mau boarding. Mangga Bu Carol, terima kasih juga Pak Willy, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengisi materi perkuliahan pada pertemuan ketiga hari ini. Saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita ya. On time sekali ya mulainya dan kemudian berakhirnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum.